Selamat datang kembali di Farmyard Care, saluran yang mengupas cara praktis dan berkelanjutan agar lahan Anda bekerja lebih cerdas untuk Anda. Pernahkah Anda berdiri di dekat kandang unggas, menyaksikan mereka menghabiskan satu karung pakan lagi, lalu merenung dalam hati, apakah saya yang memelihara mereka? Atau justru mereka yang sedang menguras isi dompet saya? Bagi banyak peternak skala kecil dan pegiat pertanian rumahan, memberi makan unggas seringkali terasa seperti menuangkan uang ke dalam ember bocor. Anda membeli pakan komersial, membersihkan kandang, mengelola alas tidur, mengawasi penyakit, dan hanya bisa berharap hasil di akhir musim dapat menutupi seluruh biaya tersebut. Ayam memang berguna, tidak diragukan lagi, tetapi ada satu hewan yang hingga kini masih sering diremehkan. Bebek. Di sinilah kita berhadapan langsung dengan mitos yang kerap digaungkan oleh para ahli dari sofa. Mereka yang mengklaim tahu segalanya tentang peternakan hanya dari balik meja tanpa pernah menyentuh tanah. Mitosnya selalu sama. Bebek itu jorok, terlalu berisik, dan pakannya sangat boros, sehingga mustahil bisa mendatangkan untung. Namun, dalam praktik nyata yang dikelola dengan benar, bebek bukan sekadar mulut tambahan yang harus diberi makan. Mereka adalah aset pekerja. Bebek yang tepat dapat membantu mengendalikan hama, mengubah serangga dan gulma menjadi telur berkualitas tinggi, mengurangi beban kerja harian Anda, dan meningkatkan kesuburan seluruh sistem lahan di sekitarnya. Dalam pengaturan yang ideal, beberapa jenis bebek melakukan lebih dari sekadar membayar pakannya sendiri. Mereka memperbaiki seluruh ekosistem pertanian di sekelilingnya. Jika kita melihat konteks regional di Indonesia dan Asia Tenggara, konsep bebek yang membayar pakannya sendiri sebenarnya bukanlah hal baru bagi masyarakat kita. Para petani kita telah mempraktikkannya selama lintas generasi melalui sistem tradisional yang dikenal sebagai bebek angon. Setelah musim panen padi tiba, para peternak tradisional akan membawa kawanan ras lokal seperti bebek Mojosari, Alabio, atau bebek Tegal langsung ke petak-petak sawah yang basah. Di sana, bebek-bebek ini bertindak sebagai pembersih alami. Mereka melahap hama utama seperti keong mas, jentik nyamuk, wereng, dan berbagai gulma yang mengganggu, sekaligus menjatuhkan kotoran kaya nitrogen yang menyuburkan tanah untuk musim tanam berikutnya. Selama periode ini, biaya pakan komersial dari pabrik terpangkas hingga mendekati nol karena alam telah menyediakan semuanya. Ini adalah bukti nyata dari agronomi praktis yang menyelaraskan perilaku hewan dengan siklus produksi lahan. Lantas, mengapa banyak pemula di lahan terbatas justru merugi dan mengeluh? Konflik ini terjadi karena kegagalan memahami dasar-dasar pemeliharaan yang ramah kantong,
dan ramah hewan, tanpa terjebak pada angka-angka presisi palsu yang sering ditulis di buku teori. Banyak pemula memperlakukan bebek sama seperti ayam, mengurung mereka di ruang sempit sepanjang waktu, dan memberikan pakan pabrikan secara eksklusif. Untuk mengubah bebek menjadi aset produktif, kita harus memahami 3 pilar utama: air, rasio pakan mandiri, dan faktor musim. Pertama, mari patahkan mitos tentang air. Bebek tidak membutuhkan kolam renang raksasa atau danau buatan yang mahal untuk dapat bertelur dengan baik. Yang mereka butuhkan demi kesejahteraan fisik. Mereka adalah akses ke air bersih yang cukup dalam. Setidaknya agar mereka bisa menenggelamkan seluruh bagian paruh dan kepala mereka. Hal ini sangat krusial bagi anatomi bebek untuk membersihkan mata, menyaring kotoran dari lubang hidung, dan menjaga sistem pernapasan mereka tetap sehat. Menyediakan wadah air yang dirancang dengan cerdas agar tidak mudah dikotori sudah lebih dari cukup untuk menjaga tingkat produksi mereka tanpa harus membuat lahan Anda becek berlumpur. Kedua, optimalisasi rasio pakan melalui lahan gembala. Bebek memiliki insting berburu yang jauh lebih agresif dan efisien dibandingkan ayam. Di atas lahan yang kaya akan tanaman multi-ear, rumput liar, dan vegetasi penutup, bebek mampu mengumpulkan sebagian besar kebutuhan nutrisi harian mereka sendiri secara mandiri. Mereka mencari cacing, ulat, dan biji-bijian gulma yang tidak bisa dimanfaatkan oleh ternak lain. Strateginya adalah memanfaatkan pakan komersial hanya sebagai suplemen penyeimbang nutrisi, bukan sebagai satu-satunya tumpuan hidup mereka. Ketiga, manajemen musim. Di iklim tropis kita, musim hujan adalah berkah sekaligus tantangan. Saat hujan tiba, kelimpahan pakan alami seperti serangga dan cacing meningkat tajam, mempermudah bebek untuk memotong biaya pakan mereka sendiri. Namun, di musim kemarau, peternak harus jeli mensiasatinya dengan memberikan pakan tambahan hijau yang mudah dibudidayakan secara mandiri, seperti azolla, eceng gondok, atau kangkung. Guna menjaga stabilitas produksi tanpa menguras tabungan untuk membeli pakan tambahan dari toko. Kesimpulan praktis pertama, kita hari ini sangat mendasar. Bebek benar-benar bisa membayar biaya pakannya sendiri dan memberikan hasil yang nyata. Asalkan Anda menghentikan cara pandang lama yang memberlakukan mereka seperti mesin yang dikurung pasif. Keberhasilan ini bergantung pada bagaimana Anda memilih ras yang sesuai dengan orientasi lahan Anda dan bagaimana Anda mengintegrasikan mereka ke dalam ekosistem sekitarnya. Pada bagian-bagian selanjutnya, kita akan membedah secara mendalam 11 ras bebek unggulan, mulai dari sang mesin petelur kaki Campbell hingga si pemburu senyap Muscovy, serta melihat
Bagaimana karakteristik unik masing-masing dapat disesuaikan dengan strategi peternakan rumahan. Anda tetap bersama kami. Mari kita bongkar lebih dalam kesalahpahaman konkret yang sering menjebak peternak pemula ke dalam lubang kerugian. Kesalahan terbesar adalah sindrom menyamakan bebek dengan ayam. Banyak orang mengurung bebek di kandang lantai semen yang kering, lalu memberi pakan bubuk mash standar ayam petelur. Ini adalah resep instan menuju kegagalan. Secara anatomi, bebek adalah hewan penyaring, filter feeders. Mereka tidak mematuk pakan satu persatu dengan rapi seperti ayam, melainkan menyendok pakan dengan paruhnya yang lebar, lalu mencari air untuk membilas dan menelannya. Jika Anda memberi pakan bubuk tanpa pengelolaan air yang tepat, separuh pakan akan terbuang menjadi lumpur basah yang membusuk di dasar kandang. Ini bukan salah bebeknya, melainkan salah manajemen peternaknya. Mitos bahwa bebek adalah hewan yang jorok dan berbau busuk juga lahir dari kemalasan mendesain kandang. Bebek memang menyukai air, tetapi mereka tidak harus hidup di dalam kubangan kotoran sendiri. Solusi praktisnya adalah memisahkan area basah dan kering. Tempatkan wadah air minum di atas lantai kisi-kisi bambu yang di bawahnya terdapat parit pembuangan atau lapisan kerikil dalam. Cipratan air dari paruh bebek akan langsung mengalir ke bawah, menjaga alas tidur utama seperti sekam padi atau serutan kayu tetap kering, hangat, dan bebas bau. Ketika kandang kering, kesehatan bebek terjaga, risiko penyakit menurun, dan biaya obat-obatan bisa ditekan hingga 0, agar bebek benar-benar bisa membayar pakannya. Kita harus menyelaraskan kebutuhan spesifik ras pilihan kita dengan vegetasi pendukung di lahan. Ras petelur unggul seperti kaki Campbell atau Indian Runner membutuhkan ruang bergerak yang cukup untuk mengekspresikan insting mencari makan mereka. Jika mereka dikurung terus-menerus, biaya pakan komersial akan membengkak dan memakan seluruh keuntungan Anda. Disinilah peran penting strategi integrasi tanaman multi-year dan pakan alternatif hijau. Di lahan pertanian rumahan, Anda bisa menanam vegetasi penutup tanah yang tangguh dan kaya protein, seperti daun murbe, kangkung pagar, atau rami. Salah satu senjata rahasia terbaik untuk menekan biaya pakan hingga sepertiga adalah budidaya tanaman air seperti azolla, microphylla, atau lemna, mata lele, di kolam dangkal terpisah. Tanaman air ini memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat, mampu melipat gandakan masanya dalam hitungan hari, dan mengandung protein kasar yang tinggi untuk mendukung produksi telur. Anda cukup memanennya setiap pagi dan mencampurkannya dengan sedikit dedak padi lokal berkualitas. Ingat, jangan langsung melepaskan bebek ke dalam kolam budidaya ini,
karena mereka akan melahapnya habis tanpa menyisakan ruang untuk regenerasi. Prinsipnya adalah budidaya terpisah, lalu panen untuk diberikan sebagai pakan segar. Manajemen musiman juga memegang kendali penuh atas profitabilitas peternakan Anda. Di wilayah tropis, pergeseran antara musim hujan dan musim kemarau menuntut adaptasi strategi yang lincah. Musim hujan adalah waktu keemasan di mana alam menyediakan pakan gratis melimpah. Cacing tanah keluar ke permukaan. Populasi siput melonjak dan serangga malam aktif. Tugas Anda adalah memaksimalkan waktu gembala mereka pada jam-jam aktif tersebut. Namun, musim hujan juga membawa risiko kontaminasi jamur pada pakan dan penyakit pembusukan kaki jika lahan terlalu becek tanpa area berteduh yang kering. Sebaliknya, saat musim kemarau melanda, ketersediaan protein hewani alami akan menurun drastis. Di masa inilah, pasokan dari tanaman pakan tambahan hijau yang tahan kekeringan serta pemanfaatan limbah dapur menjadi penyelamat margin keuntungan Anda. Strategi pemakaian lahan yang cerdas memanfaatkan perbedaan mendasar antara cara bebek dan ayam. Memberlakukan tanah. Ayam memiliki cakar kuat yang akan mengais, membongkar mulsa, dan merusak perakaran tanaman muda di kebun. Bebek tidak demikian. Kaki berselaput mereka hanya menapak lembut di atas permukaan tanah. Alih-alih merusak kebun, mereka menggunakan paruhnya yang sensitif untuk meraba-raba di sela-sela tanaman, memburu ulat, belalang, dan hama tanpa mengganggu struktur perakaran tanaman utama. Ini menjadikan bebek sebagai pekerja ideal untuk sistem hutan pangan atau kebun buah semi-intensif. Untuk mencegah bebek mengubah satu area hijau menjadi tanah gundul akibat injakan yang terus-menerus. Terapkan sistem gembala bergilir, rotational grazing, menggunakan pagar portabel sederhana dari jaring nilon. Biarkan kawanan bebek bekerja di satu sektor lahan selama beberapa hari untuk membersihkan hama dan menyebarkan kotoran mereka sebagai pupuk organik. Lalu pindahkan mereka ke sektor berikutnya sebelum vegetasi di sektor pertama rusak. Dengan memberikan waktu bagi lahan untuk beristirahat dan bergenerasi, Anda menciptakan siklus pertanian yang subur, mandiri, dan menguntungkan secara nyata tanpa hitung-hitungan fiktif. Membangun infrastruktur untuk bebek tidak perlu menguras tabungan Anda, dan disinilah banyak pemula melakukan kesalahan dengan mendirikan bangunan yang terlalu mewah. Berbeda dengan ayam yang membutuhkan tenggeran tinggi dan kotak sarang rumit, bebek adalah makhluk tanah yang sederhana. Kandang malam mereka hanya perlu memenuhi 3 syarat utama: kering, beraliran udara baik, dan aman dari predator seperti musang, tikus, atau anjing liar. Desain kandang lantai tanah yang dilapisi sekam padi tebal
jauh lebih baik daripada lantai semen polos yang dingin dan lembab. Yang paling krusial adalah perimeter keamanan. Gunakan kawat loket yang ditanam beberapa sentimeter ke dalam tanah untuk mencegah predator menggali di bawah pagar. Untuk area luar ruangan, lupakan pagar permanen yang mahal. Penggunaan jaring pagar portable atau netting nilon jauh lebih ekonomis dan fleksibel. Pagar portable ini memungkinkan Anda memindahkan batas wilayah jelajah bebek dengan mudah, menyesuaikan dengan ketersediaan pakan alami di lahan, tanpa harus membangun struktur baru setiap kali vegetasi habis. Sistem gembala bergilir atau rotational grazing adalah kunci utama yang membedakan peternak yang untung dengan peternak yang merugi. Jika Anda membiarkan kawanan bebek menetap di satu petak lahan yang sama selama berminggu-minggu, area tersebut akan segera berubah menjadi gurun lumpur yang berbau menyengat akibat injakan kaki berselaput mereka dan akumulasi kotoran yang berlebihan. Dengan membagi lahan menjadi beberapa zona kecil menggunakan pagar portable tadi, Anda bisa menerapkan rotasi yang sehat. Biarkan bebek membersihkan sektor pertama selama 3 hingga 5 hari untuk memakan semua ulat, siput, dan biji gulma sambil menyebarkan pupuk nitrogen alami. Lalu pindahkan mereka ke sektor kedua. Sektor pertama kemudian mendapatkan waktu istirahat selama beberapa minggu untuk memulihkan vegetasinya secara alami. Rotasi ini tidak hanya memutus siklus hidup parasit internal pada bebek, tetapi juga memastikan kebun tetap hijau produktif, sekaligus menekan konsumsi pakan komersial, karena bebek selalu mendapatkan akses ke pakan segar yang baru di setiap perpindahan lahan. Untuk menghitung ekonomi bebek secara jujur, kita harus membedah pos biaya tipikal yang akan selalu muncul dalam operasional peternakan rumahan. Biaya pertama adalah pengadaan bibit atau day-old duck (DOD) dari pembibit lokal yang bereputasi atau membeli indukan muda yang siap bertelur. Biaya berikutnya yang mendominasi hingga 70% pengeluaran adalah pakan dasar, yang terdiri dari dedak padi, kualitas medium, jagung giling, dan sumber protein seperti konsentrat untuk memastikan kebutuhan nutrisi harian mereka terpenuhi saat pasokan dari lahan sedang minim. Jangan lupakan juga biaya untuk material, alas tidur kandang yang harus diganti secara berkala, penyusutan nilai pagar, serta biaya listrik untuk pompa air bersih. Memahami komponen biaya ini secara realistis menjauhkan Anda dari ekspektasi palsu dan membantu Anda menyusun strategi penghematan yang wajar. Seperti membeli bahan baku pakan secara grosir langsung dari penggilingan padi saat musim panen raya untuk mengunci harga terendah, menjaga keselamatan dan kebersihan kawanan bebek sebenarnya jauh lebih mudah daripada unggas lain.
asalkan Anda konsisten menjaga kebersihan air. Bebek memiliki kekebalan tubuh yang sangat kuat terhadap penyakit flu burung atau infeksi pernapasan yang sering mematikan ayam. Tetapi mereka sangat rentan terhadap botulisme dan penyakit kaki lumpuh jika dipaksa hidup di air yang menggenang statis dan membusuk. Pastikan wadah air minum dikuras setiap hari dan ditempatkan di area yang tidak bisa mereka masuki untuk berenang. Kebersihan telur juga sangat bergantung pada kondisi alas kandang malam hari. Jika alas kandang tetap kering dan bersih, bebek akan bertelur di atasnya tanpa membuat cangkang telur menjadi kotor. Pembersihan telur yang kotor tidak boleh dilakukan dengan merendamnya dalam air karena pori-pori cangkang bebek yang besar dapat menyerap bakteri ke dalam. Cukup seka dengan kain lembab atau amplas halus demi menjaga kualitas premiumnya di mata konsumen pasar lokal terakhir. Mari kita bicarakan kebenaran pahit untuk membongkar mitos pakan ajaib atau cairan satu. Tetes langsung bertelur yang sering dipromosikan oleh para penjual suplemen di media sosial. Para penjajah ilusi ini mengklaim bahwa dengan ramuan rahasia mereka, bebek Anda bisa bertelur tanpa henti setiap hari hanya dengan diberi makan sampah organik tanpa nutrisi. Di dunia agronomi dan peternakan nyata, hukum kekekalan massa dan energi berlaku mutlak. Apa yang masuk menentukan apa yang keluar. Bebek membutuhkan persentase protein berkisar antara 15 hingga 18% dan energi metabolisme yang cukup untuk membentuk sebutir telur berkualitas tinggi. Tidak ada satu tetes cairan fermentasi atau mikroba ajaib pun yang bisa menggantikan kekurangan protein dan kalsium jika pakan dasar yang Anda berikan buruk. Menyerahkan kelangsungan hidup ternak pada produk-produk keajaiban instan ini hanya akan berakhir pada bebek yang kurus, kekurangan gizi, dan berhenti berproduksi total. Rahasia pakan yang sebenarnya adalah konsistensi, keseimbangan nutrisi makro, dan pemanfaatan pakan hijau segar secara nyata dari lahan. Bukan botol-botol ajaib berkemasan mahal yang hanya menguras sisa modal kerja Anda. Kita telah menempuh perjalanan panjang dari sekadar melihat bebek sebagai unggas air yang berisik hingga memahami mereka sebagai mesin produksi yang sangat efisien jika diintegrasikan dengan benar ke dalam ekosistem lahan. Di akhir pembahasan ini, mari kita kumpulkan semua benang merah dan merangkum apa yang menjadi fakta versus mitos yang selama ini beredar di kalangan peternak pemula. Mitos terbesar yang disebarkan oleh mereka yang gagal adalah bahwa bebek pasti akan merugikan karena konsumsi pakannya yang rakus. Faktanya, sebagaimana yang telah kita bedah, bebek hanya menjadi beban finansial jika Anda mengurungnya secara pasif benoks dan menyuapinya dengan pakan pabrikan 100%.
ketika fakta di lapangan membuktikan bahwa ras seperti khaki Campbell atau Indian Runner mampu mencari hingga lebih dari setengah kebutuhan makanannya sendiri dari lahan melalui mangsa hama dan tanaman liar. Maka argumen keborosan itu runtuh dengan sendirinya. Mitos lain mengatakan, bebek adalah pembawa kotoran dan penyakit. Faktanya, dengan manajemen pemisahan area basah kering dan sistem gembala bergilir, kebersihan kandang dan kesehatan kawanan bebek justru jauh lebih stabil daripada ayam bagi Anda yang kini merasa tertantang dan siap membuktikan sendiri bagaimana bebek-bebek ini bisa membayar biaya hidup mereka. Jangan terburu-buru membeli ratusan bibit tanpa persiapan. Berikut adalah daftar periksa realistis yang wajib Anda penuhi sebelum kotak bibit pertama tiba di pekarangan Anda. Pertama, kesiapan lahan dan desain rotasi. Pastikan Anda sudah membagi lahan minimal menjadi beberapa zona jelajah dengan pagar portabel agar rotasi bisa langsung berjalan sejak awal. Kedua, infrastruktur air bersih yang anatomis. Siapkan wadah air yang cukup dalam untuk merendam seluruh kepala bebek. Dipasang di atas area resapan yang tepat agar tidak menimbulkan kubangan lumpur. Ketiga, keamanan kandang malam. Bangun struktur sederhana namun kokoh dengan perlindungan kawat loket bawah tanah untuk menangkal predator malam, lengkap dengan stok sekam padi yang melimpah sebagai alas tidur kering. Keempat, rantai pasok pakan lokal. Petakan di mana Anda bisa mendapatkan dedak padi, jagung giling, atau limbah pertanian berkualitas dengan harga murah secara konsisten. Serta mulailah membudidayakan tanaman air seperti azolla di kolam terpisah sebagai cadangan protein hijau. Kelima, riset pasar spesifik. Ketahuilah kemana Anda akan menjual hasil produksi Anda. Apakah itu telur premium berwarna unik untuk pasar tani lokal atau daging bebek berkualitas untuk jaringan kuliner terdekat? Jika kelima poin dalam daftar periksa ini belum mampu Anda jawab dengan siap, tunda dulu pembelian ternak Anda demi keselamatan modal Anda sendiri, melangkah lebih jauh dari sekadar hitungan angka di atas kertas. Keberlanjutan sebuah peternakan pertanian rumahan sangat bergantung pada keseimbangan etis, baik terhadap hewan yang kita pelihara maupun terhadap komunitas tetangga di sekitar kita. Sikap etis terhadap hewan bukan berarti memanjakan mereka seperti hewan peliharaan rumah, melainkan menghormati sifat alamiah mereka. B. Bebek adalah hewan sosial yang gemar menjelajah. Memberikan mereka ruang untuk mengekspresikan perilaku alami ini. Menyediakan keteduhan dari terik matahari, serta menjamin akses air bersih adalah bentuk kesejahteraan hewan yang paling mendasar. Hewan yang stres tidak akan pernah berproduksi secara optimal. Di sisi lain, Anda juga harus menjadi tetangga yang bertanggung jawab.
Bebek yang dibiarkan berkeliaran tanpa kendali hingga merusak pekarangan tetangga atau menimbulkan bau menyengat. Akibat kelalaian, sanitasi adalah pemicu konflik sosial yang bisa menghentikan usaha peternakan Anda dalam sekejap. Jika Anda tinggal di pemukiman yang cukup padat, pilihlah ras yang tenang seperti Muscovy yang tidak bisa menguak keras, ketimbang memelihara kawanan ras petelur yang sangat vokal. Keberhasilan peternakan Anda tidak boleh dibayar dengan kenyamanan orang lain di sekitar Anda. Pada akhirnya, menjawab pertanyaan besar kita. Apakah bebek benar-benar bisa membayar biaya pakannya sendiri? Jawabannya adalah, ya, mereka sangat bisa. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya sendirian. Mereka membutuhkan Anda sebagai manajer lahan yang cerdas, yang mampu menyusun strategi, membaca musim, dan memanfaatkan potensi alam secara optimal. Bebek bukan sekadar komoditas. Mereka adalah mitra kerja di lahan Anda. Jika Anda siap untuk berhenti menjadi pengamat dari sofa dan ingin mulai membangun sistem peternakan mandiri yang fungsional, praktis, dan bebas dari mitos menyesatkan. Pastikan Anda menekan tombol berlangganan atau subscribe di saluran Farmyard Care ini. Nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan panduan agronomi praktis dan pembongkaran mitos pertanian berikutnya. Bagikan juga video ini kepada rekan peternak lain yang mungkin saat ini sedang pusing melihat tagihan pakannya yang membengkak. Terima kasih telah menonton. Kelola lahan Anda dengan cerdas, dan sampai jumpa di episode mendatang.